Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfa Demianti Aris, NPM 091 058 041 9097 dari kelas B semester 6 Prodi Administrasi Publik. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi kuliah dari mata kuliah Teori-Teori Administrasi, dosen pengampu Bapak Aji Irwan, SIP, MAP. Pengertian teori administrasi publik. Teori administrasi publik merupakan penggabungan sejarah teori organisasi, teori sosial, teori politik, dan studi yang berkaitan dengan fokus pada makna, struktur, dan fungsi pelayanan publik dalam seluruh bentuknya. Teori administrasi publik sering menjelaskan dasar-dasar sejarah utama untuk studi birokrasi dan masalah epistemologis yang erat kaitannya dengan pelayanan publik sebagai profesi dan sebagai bidang akademis sekaligus. Tujuan utama teori administrasi negara. Yang pertama, social participation. Social participation merupakan suatu tindakan nyata dari masyarakat dengan ikut mengambil alih di dalam administrasi negara. Yang kedua, social responsibility. Social responsibility merupakan pertanggungjawaban yang mesti dilakukan oleh pelaksana administrasi negara terhadap masyarakat. Yang ketiga, social support. Social support ialah dukungan yang diberikan oleh rakyat pada pelaksanaan administrasi negara. Yang keempat, social control. Social control ialah kontrol atau pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat pada kegiatan administrasi negara. Tujuan administrasi publik. Yang pertama, memastikan keamanan publik dengan baik. Yang kedua, memastikan kesejahteraan publik secara merata. Yang ketiga, memastikan keadilan bagi seluruh warga negara tanpa memandang apapun. Apa saja jenis teori administrasi? Yang pertama, teori deskriptif eksplanatif. Teori deskriptif eksplanatif memberikan penjelasan secara abstrak realitas administrasi negara baik dalam konsep proposisi atau hukum atau dalil. Misalnya konsep hierarki dari organisasi formal. Konsep ini menjelaskan ciri umum dari organisasi formal, yaitu adanya penjenjangan dalam struktur organisasi. Yang kedua, teori normatif. Teori normatif bertujuan menjelaskan situasi administrasi masa mendatang secara prospektif. Termasuk dalam teori ini adalah pernyataan atau penjelasan-penjelasan yang bersifat utopia, yaitu suatu cita-cita yang sangat idealitas. Teori normatif juga dikembangkan dengan merumuskan kriteria-kriteria normatif yang lebih spesifik seperti efisiensi, efektivitas, responsivitas, akuntabilitas, demokrasi, dan sebagainya. Yang ketiga, teori asumtif. Teori asumtif menekankan pada prakondisi atau tanggapan suatu realitas sosial di balik teori atau proposisi yang hendak dibangun. Menurut Bailey, teori administrasi lemah dalam menyatakan asumsi-asumsi tentang sifat manusia dan institusi. Tanpa asumsi yang jelas membuat teori menjadi utopis atau ahistoris karena tidak jelas dasar berpijaknya. Yang keempat, teori instrumental. Pernyataan pokok yang dijawab dalam teori ini adalah bagaimana dan kapan. Teori instrumental merupakan tindakan lanjut dari proposisi jika atau karena. Misalnya jika sistem administrasi berlangsung secara begini dan begitu, karena ini dan itu, atau jika desentralisasi dapat meningkatkan efektivitas birokrasi, maka strategi teknik dan alat apa yang dikembangkan untuk menunjangnya. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.